No one's ever busted out. No one's ever made it. Everyone here's looked for a way out, but there ain't any. Alcatraz adalah salah satu penjara terkenal di dunia, terletak di Pulau Alcatraz di Teluk San Francisco, Amerika Serikat. Alcatraz punya reputasi sebagai tempat yang mustahil jika para tahanan kabur melarikan diri. Dengan kombinasi keamanan super ketat dan letaknya yang terisolasi di tengah pulau, bangunan super ketat dari benteng penjara yang kokoh dan dikelilingi lautan yang amat dingin dan berarus deras. Keamanan yang terjamin membuat para tahanan untuk berpikir 100 kali jika ia ingin kabur. Bangunan-bangunan tua, pagar beton yang melingkari dinding-dinding di luar penjara, sel-sel pagar yang super kuat, dan para petugas yang selalu bersiaga mengawasi. Belum lagi jika para tahanan yang mencoba kabur, ia harus melewati proses-proses yang sulit. Setelah itu, ia harus menyeberangi lautan yang sangat berpotensi dapat mematikannya. Maka sangat mustahil jika tahanan yang mencoba hendak kabur dari Alcatraz. It's over a mile swim to land. The currents make it seem like 10. The water's so cold, it will numb your arms in a matter of minutes. And even if you are a good swimmer, man, you won't have the time to make it. Di segala sudut atas terdapat para sipir bersenjata untuk pengawasan dan keamanan selama 24 jam. Alcatraz berdiri sejak tahun 1850, digunakan sebagai benteng pertahanan dan penjara para militer. Kemudian, pada tahun 1934, pemerintah federal mengubahnya menjadi penjara super maksimum untuk narapidana berisiko tinggi, terutama yang sering melarikan diri atau berperilaku brutal di penjara lain. Dalam penjara, para tahanan Alcatraz digembleng untuk kedisiplinan, keamanan super ketat. I'm gonna try it anyway. First, you've got to get out of the cell. Each bar has 6 hard, smaller bars set in a steel tube with extra steel poured in. And there ain't no way to turn it out either. Dan hampir tidak ada ruang privasi. Narapidana hanya disediakan makanan, pakaian, tempat tidur, dan perlindungan dari cuaca dingin. Pada 1962, 3 narapidana, yaitu Frank Morris dan bersaudara John and Clarence Anglin, melakukan pelarian yang tercatat dalam sejarah. 3 narapidana itu mencoba melarikan diri dari penjara yang terkenal kejam dan super ketat keamanannya. Frank Morris, John Anglin, dan Clarence Anglin. Mereka merancang rencana yang rumit dan sulit untuk mengelabui para penjaga, agar para penjaga tidak mendeteksi pelarian mereka. Lalu 3 kawanan itu memulai membuat rakit darurat untuk menyeberangi lautan. Mereka menggunakan gunting kuku, sendok untuk menggali lubang di dinding sel-sel yang sudah tua. Kemudian membuat rakit dari jas hujan untuk pelampung. Di ruang sel tahanan, mereka melakukan aksinya masing-masing. Bekerja sama satu sama lain, masing-masing membuat tugas untuk merancang perlengkapan yang dibutuhkan untuk pelarian. Mereka mengerjakan di malam hari saat semua tertidur, agar aksinya tidak dicurigai oleh para penjaga tahanan. Diawali dengan melubangi tembok, menggunakan sendok dan gunting kuku sebagai alat bantu. Dengan kecerdikannya, mereka berhasil melubangi tembok melalui ventilasi yang ada di sela bawah ruang tahanan. Kemudian membuat kepala boneka dari bubur kertas yang diadoni, kemudian dibentuk menjadi kepala dan dilengkapi dengan rambut asli. Mereka melukis boneka itu seolah-olah menggambarkan diri mereka. Kemudian kepala boneka itu diletakkan di tempat-tempat tidur mereka. Hal ini dimaksud agar para sipir mengira bahwa mereka sedang tidur saat mereka melakukan aksinya. Setiap malam, sipir selalu berpatroli mengelilingi sel-sel para tahanan. 3 kawanan itu melakukan aksinya melalui ventilasi yang menembus atap bangunan.
Malam demi malam mereka melakukan aksinya dengan peralatan seadanya yang sudah dirancang. Setelah berhasil melarikan diri, mereka tidak pernah ditemukan dan diyakini telah tewas di perairan dingin di sekitar laut. Meskipun ada spekulasi lain yang menyebutkan bahwa mereka berhasil selamat. Seorang narapidana lain bernama Alan West juga terlibat dalam rencana pelarian ini, namun gagal bergabung dengan mereka pada saat malam pelarian. Kasus ini menjadi misteri di kala itu. Tidak dipastikan apakah mereka berhasil selamat di daratan atau tenggelam di Teluk San Francisco. Namun, sebagian pihak mengklaim bahwa mereka berhasil selamat setelah menyeberangi lautan dengan perlengkapan yang mereka racik. Pada tahun 1963, penjara ditutup karena biaya operasional tinggi, ditambah bangunan yang memburuk akibat cuaca laut ekstrem, mengakibatkan kerusakan pada bangunan penjara. Kini Alcatraz menjadi objek wisata dan dikelola pemerintah Amerika Serikat. Menjadi taman nasional atau National Park Service.